setahun kamu tidak berjumpa dengan kami. Setahun sudah kan dari si keluarga? Setahun sudah kan? Dari kurang lah setahun sudah kita tidak bertemu. Setahun saja kamu tidak berjumpa dengan kami, maka kami sudah bertambah seorang. Ya, kami sudah 1, 2, 3, 4, 5 orang lelaki dan 4 orang perempuan di rumah. Ya. Seorang anak kami lelaki yang sudah tingkatan 4 sekarang berasal dari Puhus, Tenggilan. Kamu tidak tahu ada dari pagi dia penyambut soal itu. Ya, sudah berada bersama dengan keluarga kami sejak dari awal tahun lagi. Ya, ada 2 orang sebenarnya, seorang dari Gembung, tapi tidak bertahan yang seorang balik kampung lagi. Jadi kami ada lawan sekarang. Kami ada lawan di rumah. Anak saya seluruh pun sudah pulang, habis bersekolah sudah di seberang. Hanya di pulang ke sini, di sinilah kerja sendiri. Jadi kami ada 3 orang lelaki yang besar-besar sekarang di rumah. Ya. Jadi kami gembira. Habis setiap kali duduk makan, saya lah yang paling banyak berdoa setiap kali duduk makan. Tapi 3 orang lelaki yang bersama dengan kami sekarang pun, karena bagi giliran duduk bagi doa setiap makan. Salah satu pemerhatian saya ketika kami berdoa adalah, oleh sebab saya banyak kali berdoa dan doanya saya adalah berterima kasih atas kerja, berterima kasih atas tidur. Setiap kali makan mulai dengan berterima kasih atas kerja, atas tidur, atas apa yang dibuat tadi. Berterima kasih dulu sebelum berterima kasih makanan. Itu doa saya. Saya dengarkan mereka memberi doa mereka juga copy paste pula. Ya, mereka juga mulahkan doa dengan berterima kasih dulu. Pada mula-mulanya saya suruh berdoa malu-malu. Tapi sekarang ini sudah terlatih, ada perubahan, tidak malu lagi. Kali ini kau berdoa. So, duduk makan biasanya kami yang lelaki duduk makan, yang perempuan kadang-kadang 1-2 saja yang turut duduk makan. Tapi kalau kami yang lelaki itu duduk makan selalu. Tidak tahu kenapa yang perempuan kadang-kadang saja ambil dan sana, tapi yang lelaki sampai habis hidangan baru pergi. Ya, kami begitu di rumah. Nah, itu adalah bersih kami. Bersih kami adalah apa saja yang telah terjadi tadi harus dibawakan untuk diterima kasih sebelum terima kasih terhadap makan. Itu kami punya bersih di rumah. Berterima kasih dulu. Kalau sudah bangun tidur, terima kasih. Sebab kami sudah tidur dengan lena. Terima kasih karena kami bangun hari ini. Walaupun duduk di meja makan sudah, tapi mesti berterima kasih. Kalau tengah hari kan ada buat kerja, berterima kasih. Sekarang kami sudah berhenti kerja, sedang duduk makan, dan terima kasih atas makanan ini. Tuhan berikan kami tenaga lagi, bekalkan tenaga lagi untuk lewat hari ini bekerja lagi. Ini petang bilang, bagi tahu Tuhan, kami bekerja lagi petang ini, dan makanan ini bagi kami kesehatan. Itu bersih kami. Mungkin boleh juga menginspirasikan. Kita ada bersih tersendiri dalam doa. Kalau kita ingat mau berdoa, tapi kalau kita tidak ingat mau berdoa, apa ada bersih doa kita? Tidak ada. Ingat itu. Akan wujud bersih doa kita tersendiri yang lahir dari hasil apa yang kita rasa syukur kepada Tuhan, penyertaannya dalam hidup kita. Ingat itu, saudara. Saya ingin menganjurkan kepada kita, lahirkanlah bersih doa Anda di keluarga masing-masing. Lahirkan, karena itu akan menjadi
Cengkaman ingatan yang paling kuat apabila anak-anak berada jauh. Bila dia mendengar orang lain berdoa, bukan bersih di rumah. Saya bukan berada di rumah sekarang. So kalau di rumah, mulanya kalau doa makan mesti berterima kasih dulu atas pekerjaan, berterima kasih dulu atas beberapa jam yang lalu. Jadi itu seiring dengan lagu yang telah kita dengarkan. Ingatlah akan berdoa. Jika Anda menghargai peluang dan kesempatan setiap kali doa, sama seperti Anda menghargai kesempatan setiap kali menjamu makanan, nah, jangan lupa lahirkanlah bersih. Mari kita dengarkan ayat ini. Kenapa dicampur pula dengan hari ke-7? Hari ini bertiup hembusan yang mencabar hari ke-7, di mana Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan dan berhenti pada hari yang ke-7 dari pekerjaan yang telah dibuat. Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itu berhenti dari segala pekerjaan kejiwaan. 6 hari lamanya kamu memungut apanya, tetapi pada hari ke-7 adalah Sabat, maka roti itu tidak akan ada pada hari itu. Dalam Quran masa bulan. Dalam semua petikan ini, Kejadian 2 ayat 2 adalah petikan yang ada dalam Sabat yang pertama. Kemudian dalam Keluaran 16 ayat 26 adalah Sabat kali yang kedua direkodkan dalam Alkitab. Percaya? Sabat yang pertama di Keluaran direkodkan dalam Alkitab, Kejadian 2 ayat 2 adalah. Tapi setelah itu tiada rekod Sabat. Dari Habel, Adam sampai Nuh, ada rekod Sabat Nuh. Ada menemukan Nuh, ada bersabat. Ada. Abraham ada bersabat. Ada rekod dalam Alkitab Abraham bersabat? Ada. Kamu jumpa? Tidak. Kalau tidak, kamu sama dengan saya. Tapi kalau kamu ada jumpa, bagi tahu saya juga. Tidak ada rekod Abraham bersabat. Tidak ada rekod Nuh bersabat dalam catatan Alkitab. Hanya rekod yang pertama kali kembali manusia bersabat direkodkan. Ini direkodkan ya dalam Alkitab, dalam Keluaran 16. Dan Tuhan arahkan kepada orang Israel yang baru keluar dari tawanan Mesir dengan bagaimana kira dari semula sebagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali ini kena 2 kamu. Esok jangan cari mana dikata. Kali kedua Tuhan bagi peringatan untuk berhenti berdoa. Sebelum Keluaran 20 kan dibagi hukum sudah. Kalau dalam hukum pula dia sebut tentang penciptaan dan bekerja 6 hari. Bukan kalau gitu, kalau dalam hukum bekerja 6 hari dia bilang arus taupan yang melanda umat kita sekarang yang mengaku SDA juga adalah arus dari SDA lunar solar. Mereka bilang salah tanggal kamu menyembah dewa Saturnus, dewa Saturday itu. Salah kamu, bukan kamu menyembah hari yang ke-7, tapi kamu menyembah dewa Saturnus. Pada ketika pertama kali saya berhadapan dengan tawaran itu, saya tergugat juga. Sebab sekali saya periksa, memang kalender yang kita gunakan sekarang adalah ciptaan Paus Gregorian. Kan kita hidup di zaman kalender Gregorian, dikira sebagai modern kalender hari ini. Gregorian punya Paus kalender Gregorian ini yang kita gunakan sekarang. Ini berapa bulan hari ini itu? 28. Siapa punya tanggal 28 ini? Kalender Gregorian. Paus Gregorian yang bikin. Coba Google di Maya internet. Paus Gregorian yang bikin di kalender. Ini bukan kalender asli, tahu?
dalam kalender asli Alkitab, Kejadian 7, Kejadian 8, setiap bulan lengkap 30 hari. 17 hari bulan 2, 17 hari bulan 7. Nuh masuk Betra, Nuh keluar Betra 150 hari, rekod Alkitab. Jadi artinya setiap bulan ada 30 hari. Sekarang ada 30 hari setiap bulan? Tidak, sama sekali tidak betul. Itu adalah nama Alkitab. Kalender yang kedua nama Alkitab adalah pada zaman keluaran orang Mesir keluar, orang Israel keluar dari Mesir. Kalender yang mereka gunakan waktu itu bukan kalender Yahudi. Yahudi belum muncul ketika itu. Yahudi hanya muncul ketika zaman Ezra ataupun zaman media Persia. Yahudi belum muncul ketika keluaran dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu orang Israel. Yahudi belum memegang tunjang kepemimpinan ketika itu. Yahuda ada, kan Yahuda itu asalnya Yahudi, tapi belum memegang tunjang tampuk pemerintah. Sampai zaman raja-raja baru mereka memegang tunjang tampuk pemerintah. Saudara, awas, ini angin yang sedang kencang bertiup di halaman Anda berdegar sebagai nama SDA. Ada SDA Lunar di sini sekarang. Elder SDA Lunar ada. Yang sedang berbahas dengan saya kalau di grup-grup WhatsApp. Ada Lunar dari Kendingan, ada Lunar dari Kuda, ada Lunar dari tidak tahu yang satu. Saya tidak berapa kenalan, tapi saya tidak sebutkan nama mereka. So kita panggil mereka untuk kembali. Saudara, bukan hanya Ripom yang melanda SDA, bukan hanya tongkat gembala yang melanda SDA, tapi SDA Lunar, Solar Lunar juga melanda SDA. Jika Anda tidak rinci melihat berapa kalender dalam Alkitab, maka Anda akan terpaku. Wah, ini Lunar Solar kalender dalam Alkitab. Oh, mana punya kalender? Gregorian plus Gregorian. Salah kau sembah Saturnus. Mereka akan lantap Anda dengan kenyataan-kenyataan seperti itu, dan Anda akan merasa kecewa karena rupanya saya menyembah Dewa Saturnus pula. Saya pikir inilah hari ke-7 yang betul-betul sejak hari penciptaan. Tapi susah juga bahwa mau tahu kan? Anda tahu ada orang terlupa juga kira hari Sabtu Minggu sudah sejak penciptaan. Jadi saya kecewa betul. Tapi saudara jangan kecewa, sebab tanggal tidak termasuk dalam hukum 10. Tanggal tidak termasuk dalam hukum 4. Hukum yang keempat tidak diletakkan tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29 kamu beribadah. Kalau lunar, dia akan kembali ulang itu tanggal, tidak pernah silap setiap bulan untuk bersembahyang. Mereka hanya sembahyang tanggal 8, tanggal 15, campur 7 lagi 22, dan campur 7 lagi 29. Tidak akan pernah berpindah tanggal mereka sembahyang, sebab mereka gunakan bulan baru. Jadi saudara, saya bawakan ini dalam bicara khotbah pagi ini untuk memberi peringatan kepada Anda. Belum menemui orang-orang yang mahir berhujah tentang sawat lunar, Anda akan dibalut gunung tikar nanti dalam keyakinan tentang sabat yang benar, kalau Anda tidak pernah dengar tentang hal ini. Saudara, penciptaan bukan berlandaskan kalender. Bila bintang dan bulan diciptakan untuk menentukan waktu, masa, dan musik, itu hari ke-4. Jadi penciptaan hari pertama sampai hari ke-3 bukan berlandaskan bulan, karena bulan, bintang, matahari diciptakan pada hari yang ke-4. Jika benar berlandaskan bulan, maka sabat akan jatuh pada setiap tanggal 4. Karena hari yang ke-4 kan bermula tanggal 1, hari ke-5 tanggal 2, hari ke-6 tanggal 3, hari ke-4 tanggal 4. Jadi macam mana dapat 8?
Kalaupun dikira dari 1, mau kasih tanggal 1 itu penciptaan hari pertama, 7 juga. 7 juga itu hari Sabat tanggalnya. Macam mana dapat 8? Dia orang ada teorinya sendiri. Saudara, jangan terpelosok ataupun terheret dengan teori. Ingat ini, sembahyang selalu dan bukan hanya sembahyang, tapi selidiki kebenaran yang Anda genggam, Anda yakini. Jangan copy paste. Anda tidak tahu asal usulnya kepercayaan yang Anda ini. Kita akan diberi inspirasi lagi dalam persembahan lagu yang seterusnya. Sebelum kita